Pernahkah kalian melihat benda-benda ini? Ada kon ice cream, topi ulang tahun, ataupun topi Pak Petani. Nah, benda-benda tersebut adalah benda-benda yang berbentuk kerucut. Baiklah anak-anak, hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang bangun ruang kerucut. Sebelum kita memulai pembelajaran, kalian harus tahu dulu sifat-sifat dari kerucut. Untuk sifat atau ciri kerucut yang pertama adalah hanya memiliki satu rusuk. Yang mana ya? Itu yang berbentuk lingkaran, garis merah itulah rusuk dari kerucut. Sedangkan garis yang di samping yang berwarna biru itu bukan rusuk, tapi garis pelukis. Jadi kerucut hanya memiliki satu rusuk. Sifat yang selanjutnya, kerucut memiliki dua sisi. Satu sisi berbentuk lingkaran, yaitu sisi pada bagian alas, letaknya di situ ya yang berwarna merah. Dan satu sisi lengkung, yang mana? Yang berwarna hijau itu nah. Nah, sisi pada bagian samping itulah disebut sebagai sisi lengkung kerucut. Karena alas dari kerucut ini berbentuk lingkaran, maka kerucut tidak memiliki titik sudut. Tetapi kerucut memiliki titik puncak. Titik puncak itu untuk mengetahui tinggi dari kerucut. Lalu yang kedua, tidak memiliki diagonal ruang, tidak memiliki diagonal bidang, dan tidak memiliki bidang diagonal. Dan yang perlu diingat, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka R di sana adalah jari-jari. Selanjutnya untuk jaring-jaring kerucut. Kalian perhatikan gambar A. Gambar A itu adalah bentuk dari kerucut. Nah, kalau kerucut ini kita buka, dia akan seperti pada gambar B ya, terdiri dari dua sisi. Satu sisi berbentuk alas kerucut dan satunya merupakan selimut kerucut. Untuk bagian alas kerucut berbentuk lingkaran. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mencari volume. Rumusnya adalah volume kita singkat jadi V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi dari kerucut. Ini ya untuk rumus awal dari kerucut. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah luas alas. Nah, karena kerucut alasnya berupa lingkaran, maka kita menggunakan untuk luas alasnya adalah luas lingkaran, yaitu Pi dikali R kuadrat atau R pangkat 2. Kita tuliskan kembali rumusnya menjadi 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, itulah rumus untuk mencari volume kerucut. Baiklah, kita langsung ke contoh soal ya. Kalian perhatikan gambar kerucut yang ada di sana. Nah, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui dari soal. Pada gambar ada garis B ke A. Masih ingat ya apa itu? Itu adalah garis jari-jari. Kita tuliskan yang diketahui yang pertama adalah jari-jari. Jari-jari disingkat menjadi R. R-nya adalah 7 cm. Kemudian untuk garis B ke C itulah tinggi dari kerucut, yaitu 15 cm. Karena yang ditanya adalah volume, maka kita masukkanlah rumus volume, yaitu V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kita masukkan lagi 1/3 dikali. Nah, ingat luas alasnya berubah menjadi luas lingkaran. Apa tadi nak? Pi dikali R kuadrat atau R pangkat 2. Kemudian dikalikan dengan tinggi kerucut. Kita masukkan angka-angkanya. 1/3 dikali. Nah, untuk Pi ini sudah ada ketentuan atau aturannya. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka Pi yang digunakan adalah 22/7. Tapi kalau kelipatannya bukan 7, yang digunakan adalah 3,14. Nah, di sana jari-jarinya adalah 7 cm. Maka Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Lalu kita kalikan dengan R kuadrat atau R pangkat 2. Nah, R-nya di sana adalah 7 ya. Kalau dia kuadrat atau pangkat 2 artinya dikali sebanyak 2 kali. Maka menjadi 7 dikali 7. Lalu kita kalikan dengan tinggi kerucut yaitu 15. Nah, dari angka ini mana yang bisa kita sederhanakan dengan angka yang sama? Angka yang berada di bawah yaitu 3 dan 7. 3 bisa kita bagi dengan 15 ya, sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1 atau habis. 15 kita bagi 3 hasilnya 5.
Kemudian kita lihat lagi nak, angka pembagi di bagian bawah ada 7 ya. Di atas juga ada 7. Kita sama-sama coret karena sama-sama bisa dibagi 7. Kemudian tinggal kita kalikan. 1 dikali 22 hasilnya 22. Lalu 1 dikali 7 hasilnya 7. 7 dikali 5 hasilnya 35. Kita kalikan 22 dikali 35. Hasilnya adalah 770. Untuk satuannya kita lihat nak, satuannya apa di sana? Menggunakan sentimeter ya. Dan karena ini merupakan volume, jangan lupa ditambahkan pangkat 3 atau kubik. Terakhir kita buat kesimpulannya. Jadi volume kerucut di atas adalah 770 cm kubik. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita baca dulu soalnya. Diketahui sebuah kerucut mempunyai alas dengan diameter 10 cm. Hitunglah volume kerucut jika tingginya adalah 18 cm. Nah, dalam soal ini yang diketahui adalah diameter serta tinggi dari kerucut. Nah, sebelumnya kita sudah belajar nak, kalau diameter itu kan artinya setengah dari jari-jari. Kita tuliskan dulu yang diketahui adalah diameter. Diameternya adalah 10 cm. Jari-jari itu kan setengah dari diameter. Maka untuk mencari jari-jari, diameter dibagi 2. Diameternya 10. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5 cm. Jadi sudah diketahui untuk jari-jarinya adalah 5 cm. Kemudian kita tuliskan apalagi yang diketahui dari soal, yaitu tinggi. Tinggi kerucut adalah 18 cm. Kita jawab dengan menggunakan rumus volume kerucut, yaitu V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kita tuliskan lagi 1/3 dikali. Nah, untuk luas alas karena bentuknya adalah lingkaran, maka kita menggunakan pi kali r kuadrat atau r pangkat 2. Kemudian dikali dengan tinggi kerucut. 1/3 dikali. Nah, untuk pi ini seperti tadi ya, sudah ada ketentuannya. Kita lihat jari-jarinya, kalau dia kelipatan 7 maka menggunakan pi-nya 22/7. Tapi kalau bukan kelipatan 7 maka pi yang kita gunakan adalah 3,14. Karena jari-jarinya adalah 5 cm maka yang kita gunakan pi-nya adalah 3,14. Lalu kita kalikan dengan r pangkat 2. R-nya adalah 5. 5 pangkat 2 artinya dikali sebanyak 2 kali. Lalu dikalikan dengan tinggi kerucut. Kemudian kita lihat dari angka ini mana yang bisa kita kecilkan dengan angka yang sama. Ada 3 dan 18 ya. 3 dibagi 3 hasilnya 1 atau habis. Lalu 18 dibagi 3 hasilnya 6. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 3,14 dikali dengan 5. Hasilnya kita kalikan lagi dengan 5. Lalu kita kalikan dengan 6. Maka yang didapatkan adalah 471. Kita masukkan satuannya cm. Lalu karena ini volume, jangan lupa ditambahkan pangkat 3. Dan terakhir kita buat kesimpulannya. Jadi volume kerucut di atas adalah 471 cm kubik. Bisa dipahami ya? Baiklah, untuk contoh yang terakhir kita baca dulu soalnya. Sebuah kerucut memiliki alas seluas 308 cm persegi. Tentukanlah volume kerucut tersebut jika tingginya 24 cm. Kita tuliskan apa saja yang sudah diketahui dari soal. Yang pertama adalah luas alas. Alasnya sudah diketahui, yaitu 308 cm persegi. Kemudian untuk tinggi kerucut adalah 24 cm. Karena yang ditanya adalah volume kerucut, maka kita masukkan rumusnya, yaitu V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. 1/3 dikali, karena luas alasnya sudah diketahui, maka langsung kita masukkan angkanya, yaitu 308. Dikali dengan tinggi kerucut, yaitu 24. Lalu kita lihat dari angka ini mana yang bisa kita kecilkan dengan angka yang sama. 3 dan 24 ya, sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya habis, 24 dibagi 3 hasilnya 8. Kemudian kita tinggal kalikan. 1 dikali 308 hasilnya 308. Kemudian 308 dikali dengan 8 hasilnya adalah 2464. Jangan lupa tuliskan satuannya, yaitu cm. Karena ini volume, kita tambahkan pangkat 3. Lalu kita buat kesimpulannya.
Jadi, volume kerucut di atas adalah 2464 cm kubik. Bagaimana? Sudah paham ya? Untuk hari ini Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.